Ini namanya Tanya Random bersama saya Ita Sembiring. Tapi kalau nanya-nanya nggak mungkin sendiri dong. Nah, ini ada temen lama saya. Ini sebetulnya temen lama. Aku lebih seneng sebutnya stok lama gaya baru. Yeah. Ada Tia Fathia, stand up comedian Indonesia, tapi sekarang bermukim di Inggris. Dan Tia ini kalau open mic pakai bahasa Inggris sih dari zaman di Indonesia dulu. Nah, jadi kalau orang lain nggak ketawa, belum tentu materinya Tia nggak lucu, mungkin nggak ngerti bahasa Inggris aja kali. Kurang cepat Google Translate-nya. Kurang cepat, iya. Nah, tapi Tia sekarang bermukim di Inggris, menikah dengan seorang pria Itali terkenal romantis ya, dan Tia kayaknya nggak salah pilih. Dan Tia ini aku kenalnya waktu dia masih kecil, aku udah tua loh. Sekarang dia udah tua, coba aku jadi apa ya? Dan kami tetap bersahabat, luar biasa sekali. Ya, kita karena acaranya ini tanya random, aku nanya semau-maunya aja, dan Tia boleh jawab semaunya juga, gitu. Boleh. Iya, Tia sekarang tepatnya di kota mana sih tinggalnya? Aku di Nottingham. Ya, oke. Di sana pakai bahasa Inggris dong ya? Pakai bahasa Inggris sih, kalau ngerti ya. Kalau ngerti. Ternyata gue pikir, jadi gue ya. Aku pikir udah nonton film berbahasa Inggris mulu di bioskop, di Indonesia, di TV gitu ya. Sampai sini orang ngomong apa sih? Ternyata ya masih ngalamin juga. Masih kedengeran kayak kumur-kumur ya gitu. Ini orang ngomong atau nelen ludah gitu. Iya, gue mesti jawab juga kadang-kadang. Gue telan ludah juga jawab. Iya, jawabnya juga telan ludah ya. Berasa kayak yang, aksennya bagus. Padahal nggak tahu gue ngomong apa. Nah, hebatnya lagi nih, Tia tinggal di Inggris, bersuamikan Italia. Darahnya Tia Indonesia. Berarti harus menguasai minimal 3 bahasa dong. Ya, insya Allah iya. Italia ya? Belajar ngobrol, dia belajar juga. Iya, oke. Nah, Tia, ini sih kayaknya pertanyaan-pertanyaan klise tapi tetap asik diomongin. Kata orang, kan menikah dengan sesama Indonesia aja nih, tapi beda suku, bukan hal yang mudah gitu ya, to become one gitu. Ini udah beda kultur banget gitu loh. Kok nekat sih Tia mau pilih orang yang beda banget, dan pasti banyak lah di tengah jalan kan pertemuan-pertemuan yang gesek-gesekan dikit kayak gitu. Awalnya cukup percaya diri nggak sih bahwa ini pilihan saya gitu dengan Italiano? Kayaknya sih iya ya Mbak ya. Jadi meragukan diri sendiri gue. Soalnya waktu itu gue pikir gini, kita deket udah berapa lama dan so far gue nyaman, komunikasi jalan, terus juga beda, maksudnya perbedaan cara pandang ada lah, tapi nggak mendasar gitu ya. Jadi so far gue percaya untuk dijalanin gitu kali ya. Sama mungkin kepatat umur juga gue rasa. Ini nggak panjang. Kalau gue 20-an mungkin gue lebih rese. Iya ya, terus milih lagi, masih banyak kesempatan gitu. Pas udah 40-an, ya udah deh gitu ya. Ya udah deh yuk gitu. Nah, itu kan pada masa-masa baru pacaran, kenalan, temenan, itu kan indah-indah banget. Terus ketemu dong, udah jadi menikah, tinggal bersama, ketemu orang tuanya. Perbedaan budaya kan banyak juga. Sering nggak sih kayak yang ya misalnya hal-hal kecil lah, makanan, dia suka apa, dia suka apa, belum lagi orang tuanya suka nggak gitu. Ngalamin nggak tuh? Banget. Dari zaman gue pacaran itu gue 2 tahun minum obat mah. Karena suami gue itu dari Italia bagian selatan. Kalau yang di utara gaya hidupnya udah lebih normal, kayak makan siang jam 12, makan malam jam 7. Yang di selatan makan siang itu jam 2.30, makan malam jam 8.30. Buat gue kemalaman banget ya, ketelatan banget. Gue kan biasa makan siang 1 tuh paling telat ya. Ini 2.30. Terus makan malam
Itu paling telat jam 8 tuh udah ngunyah gitu loh ibaratnya. Ini 8.30 gitu. Jadi di awal-awal pacaran gue pikir baiklah, masih perkenalan, masih perlu cute-cute gitu kan. Baiklah kita akomodasi. Caranya akomodasi ya lo lihat obat mahnya dulu sebelum demi cinta ya. Demi image, demi punya pacar. Iya, pas udah 2 tahun kemudian nggak mau, gue makan jam 7. Jadi iya loh, pacaran berikutnya kayak gitu. Gue jam 7 makan, dia nemenin gue. Abis itu jam 9 dia makan, gue nemenin dia. Mau pindah restoran atau enggak, gue nggak mau tahu. Gue makan jam 7. Pokoknya punya jam masing-masing, tapi itu dijalanin dan ada kesepakatan dong tentunya. Kalau waktu pacaran iya. Nah terus abis nikah, gue kan sempet tinggal di Italia 4 bulan, nggak sama dia. Dia kan kerja di Inggris kan, gue tinggal di Italia sama keluarganya. Sekalian gue tuh pengen kenalan sama keluarganya. Gue nggak kepengen jadi mantu yang datang cuma pas Natal. Iya. Abis itu nggak ketemu sepanjang tahun. Jadi sambil nunggu visa Inggris, gue tinggal di sana. Dan ada gunanya sih ya, jadi tahu budayanya mereka, nggak ada suami gue kayak apa. Kayak gitu, makan ya jam segitu. Apalagi gue tinggal sama mertua ya. Iya. Ya makin nggak bisa kan, minta lebih. Yang ini gue nggak bisa nawar gitu kan. Gitu. Nah, yang gue sebel juga tuh gini. Sampai sekarang gue berusaha menyesuaikan walaupun gue masih kesulitan to be honest. Gue tuh tipe yang makan selain tepat waktu, ngemilnya banyak. Jadi gue makan jam 1, jam 3 pasti gue nyari sesuatu gitu loh. Nah kalau mereka nggak makan, nggak ada cemilan, makan lagi. Kan tiga ya, gue juga. Dan porsinya banyak nggak tuh pada saat, kan mereka kan gitu ya makannya tepat waktu dan porsinya banyak gitu. Porsinya banyak, dan ini juga satu lagi. Selain itu, kalau tiap hari makan normal sih ya porsinya banyak, tapi cuma 1 piring. Setiap hari Minggu itu mereka ada makan keluarga. Biasanya kayak gue punya ada ipar tinggalnya di rumah lain, dia pasti datang. Gitu. Pokoknya kayak keluarga makan. Ini terjadi tiap Natal juga Mbak. Gue kayak nangis gitu kayak ya Allah kenyang banget, gue nggak tahan. Bukan nangis kelaparan lagi, kekenyangan. Bener. Soalnya ya, mereka makan mulai dari satu. Kalau kita kan makan semua makanan di meja ya. Iya, betul. Lu atur porsi lo sendiri, terus lo tahu mana yang lo ambil banyak, mana yang enggak. Kalau mereka kan datang satu-satu ya. Dan porsinya sama semua, nggak bisa milih kan. Oh aku ini setengah aja buat appetizer gitu, nggak bisa. Iya, jadi piring pertama itu pasti karbohidrat, pasta atau risotto gitu, udah. Terus enak, jadi kan gue juga antara bego nggak ngabisin tapi enak, tapi ya gitulah. Begah. Piring kedua kelar, ini yang gue kesel, kadang-kadang ngobrol-ngobrol lagi, maksud gue ya ayo makan terus kelar. Ya selesai. Ini nggak ngobrol-ngobrol, datang piring kedua. Piring kedua biasanya daging, mau steak apa, pokoknya biasanya daging. Kadang-kadang ada side dishes, salad atau apa, jarang lah biasanya mereka piringnya 1. Dah, piring kedua kelar, ngobrol-ngobrol lala lili dessert kue. Iya. Gue pikir udah nih kue, gue udah habis kue kelar, habis panjang ya Nek. Itu hari Minggu tuh rutin kayak gitu. Itu kalau kita doang. Kalau kita namu ke rumah orang, suka lebih heboh lagi. Jadi dan gue tuh bingungnya gini, kalau di rumah sendiri karena gue lihat makanannya kan di dapur kan kelihatan, jadi gue bisa tahu nih mana yang gue makannya nggak gue habisin. Mertua gue nggak pernah ngomel, cuman nggak enak juga kan ya kalau keseringan kayak gitu. Iya. Kalau di rumah orang kan gue nggak mungkin ya. Iya, harus makanan dihabisin. Iya, jadi kadang-kadang ya ini enak, berikutnya apa ya, gue nggak tahu. Suka kayak gitu. Kalau namu di rumah orang, acara let's say keluarga lo sama keluarga gue makan bareng, kelar jam 5. Dan yang gue keselnya itu yang antara menu satu sama menu berikutnya ada jeda. Jadi buat gue tuh perut yang nih makan gak nih, ini iya gak nih, gitu loh. Yang... Tapi kan itu kan sebetulnya memang cara mereka untuk bisa masuk lagi makanan berikutnya kan. Tapi kita nggak terbiasa gitu. Kita kan makan selesai, ngelakukan sesuatu yang lain gitu. Buat mereka itu fun, buat kita tuh siksa. Iya, pernah ya gue namu gitu sama ibunya. Ibunya tuh punya geng gitulah, dan waktu gue tinggal di sana ya gue sama geng-geng Golden Girls itulah ya. Orang gue enak nyamper sendirian kan ya. Nah, ini udah nih ya, makanan pertama udah keluar, makanan keduanya bentar ya digoreng dulu. Gue nih, apa? Digoreng dulu, setengah jam dong. Maksud gue, ini makan atau enggak? Iya.
Kayak gitu. Dan mereka jam 5 kelar makan, mereka suka nggak makan malam lagi. Ya make sense kan ya, makanan udah banyak. Perut gue kan kagak bisa jam 7, jam 8 gue masih ada sesuatu lagi. Tapi apa ya, kalau kesana kayak ini otak sama perut gue kayak nggak nyambung sama kebiasaan. Iya. Tapi Tia waktu di awal-awal itu berusaha nggak kayak ada simpenan makanan lah menunggu perbedaan jam itu? Pernah ketahuan nggak? Ketahuan nggak? Ketahuan banget, dan mertua gue antara baik dan paham banget. Sekarang kalau gue datang ke rumahnya dia pasti beliin kacang sama kisi. Gue nggak berani dong yang ngemil yang heboh-heboh. Sekarang mereka makan udah banyak kan ya. Ngemil gue juga sok sehat gitu kan. Tapi gue sih maaf aja ya. Nggak mampu gue nunggu sampai jam 2.30, gue udah pingsan dulu. Aku mau ketawa tuh tadi, mertua gue baik ya. Kalau gue datang disediain kacang, kismis, itu kan hiasan ya buat kita, bukan cemilan. Jangan-jangan tuh sebenarnya potpuri di meja emak gue ya, si Tia datang makan. Potpuri. Itu dekorasi, Bo, dijadiin cemilan kamu. Terus ada itu kan soal makan ya, tadi lucu banget pas aku dengar kalau dari selatan makannya di jam 2.30, jam 8, sementara kita makan selapernya, nggak ada jamnya gitu kan. Nah, itu baru soal makan nih. Apa ada temen aku, nggak tahu Tia ngalamin nggak? Kita ini kan kalau di rumah ada daster nih, kita pakai daster dari pagi sampai besoknya lagi kalau nggak kemana-mana itu nggak apa-apa. tapi pernah tuh gue pakai daster gitu lebih aja dari jam 10 tuh udah banyak yang negor waktu gue masih di Belanda gitu kan ya. Kenapa kamu masih pakai daster? Kenapa masih pakai ini? Terus mereka di dalam rumah pakai sepatu. Kita pakai sepatu sepanjang hari kan cantengan gitu. Jempolnya panas ya, Mak. Panas dong. Nah, ngalamin juga nggak tuh Tia? Nah, kebetulan pas gue pindah tinggal sama mertua itu kan musim gugur ya. Jadi gue juga nggak perlu bawa daster ya, Bobby. Bukan masalah doyan atau nggak pakai daster, nggak sanggup. Jadi gue nggak sempet ngalamin. Kalau di sini juga kebetulan gue tipe yang pakai kaos sama celana pendek, jadi nggak dasteran. Tapi tentang baju yang sekarang gue agak menyesuaikan sama mereka itu, cewek-cewek Italia itu kita dari kota kecil Mbak di selatan gitu ya. Dan gue baru notice-nya gini, cewek-ceweknya tuh hebat ya, dari yang tua sampai muda, dari kaki sampai pala matching. Ya, betul. Mereka tuh ya, dan jangan salah Bo, ada ipar. Jadi gue sempat tinggal sama mertua, kadang-kadang mertua gue suka ngerti, kamu kan masih muda, kamu tinggalnya sama ada ipar. Jadi dalam sebulan tuh gue pindah-pindah, suka-suka gue gitu, kamu tinggalin. Banget tuh mereka gitu. Ada ipar gue, tiap hari kalau ngantor ganti tas sesuai sama warna bajunya. Gue di Jakarta tas kayaknya satu aja mau ke acara kecuali kawinan gue ganti tas. Dia kagak ganti tiap hari intinya. Iya. Terus gue punya waktu ya. Terus gue pernah juga gue liburan sama mertua gue 5 hari doang ya, Bo. Mertua gue bawa sendal 5 kali ya, Bo. Soalnya tiap hari kayak coklat, dia pakai coklat muda, hijau, tas sama ini ya senada. Maksud gue, lu punya waktu banget ya. Tuh koper isinya apa? Gue kagak ngerti ya. Apa matching penampilan tuh ini banget. Iya, mismatching banget ya, betul. Emang fashionable banget ya mereka. Dan kita kan kalau jalan-jalan di Italia itu kan kayak nonton fashion on the street gitu ya. Emang enak ngelihatnya gitu. Tiba-tiba terus kita datang dengan rambut tuh yang blow mateng gitu. Betul. Ya. Soalnya rambut gue kan ikal ya, jadi gue paham namanya blow mateng kayak apa. Saya tuh rambutnya di blow mateng di mana-mana gitu. Iya, sempet banget ya Nek, punya waktu ya. Mau nggak mau kan harus menyesuaikan diri kan Tia. Kalau nggak kan kita bisa terlihat seperti kain lap di tengah-tengah di tengah-tengah kota. Ini kain lap siapa? Ini penyesuaian gue juga Mbak. Padahal gue tuh tipe yang senang pakai aksesoris ya. Tapi gue tiap kali gue jalan sama mereka atau gue pulang kampung ke sana lah ya,
gue memastikan gue bawa anting, nggak cuma satu. Biasanya gue anting, let's say kalau gue pergi seminggu ke sana, kalau gue normal, gue anting cuma 1 atau enggak 2 gitu ya. Ini enggak, kalau gue mau mudik, Eka bawa agak lebihan. Gelang-gelang, Eka bawa agak lebihan. Biar agak tampil sedikit juga. Maksud gue penting banget. Mereka sih nggak komen. Iya. Baiknya keluarga gue nggak komen. Tapi jadi waktu gue pertama kali di Itali, gue nyampe besoknya kawinan kayak celebrationnya kita di sana lah, walaupun kita kawinan di Jakarta kan gitu. Si suami gue kan asal gitu ya orangnya, dia cuma bilang ini kawinan nanti kita di rumah villa di outdoor ya, pokoknya lu pastiin lu jangan pakai high heel. Ya udah, bayangan gue high heels, dia bilang kita temanya informal. Ya udah, gue asal pakai baju putih, gue punya dress putih, nggak rewel gitu lah udah. Ya Allah mak, sampai sana gue pengantin paling jelek kali ya. Kurang ajar nih emang. Bagus deh, gue juga gini, bagus, badan Eke ada cakepan dikit gitu ya. Soalnya sumpah gitu, yang lain ya iya sih pesta taman, cuman yang mereka tuh kinclongnya bukan bling-bling banget ya, tapi lo lihat lah ada anting, ada kalung, ada gelang, ada aja gitu loh. Tertata ya, tertata banget penampilannya gitu. Iya, nah sementara gue yang baiklah ya gitu ya. Gue nggak even peduli loh, gue pakai aksesoris rambut waktu itu, gue biar aja kayak gitu ya sudahlah gitu. Nah terus abis jam 6, abis sudah gelap gitu ternyata kan dingin ya. Gue dong dengan pede dan santainya, kan gue punya kardigan gue bawa, gue pakai aja kardigan gue warna merah, baju gue warna putih kan ya, harusnya pengantinnya nih. Kayaknya mertua gue udah sakit kepala gitu ngeliat gue. Yang dia nggak ngomong, tapi gue bisa lihat waktu itu iya ya mukanya dia kayak yang kaget gitu, kenapa lu pakai itu? Cuman yang oh ya sudah, dan gue pengantin kan gue kesana kemari pakai itu udah. Nah sebulan setelah kawinan gue ada kawinan sepupunya laki gue. Selama sebulan itu dong, mertua gue nanya, Tia kamu pakai baju apa? Karena itu udah masuk bulan Oktober awal, lebih dingin. Dia mastiin gue ada baju anget atau enggak, bawa atau enggak apa gitu. Gue nggak punya baju anget kan, gue cuma bawa dress doang. Ya udah sama dia dibeliin, ya udah. Sepatunya ada, tas ada, udah. Pokoknya ditanyain gitu. Gue mah happy aja ya. Sekarang gue nggak bawa perhiasan banyak, maksudnya pernik-pernik banyak nggak. Lo tahu sampai di gereja gitu ya. Oh, sama mertua gue. Gengnya ada tuh di sana. Gengnya gini ke mertua gue. Dia nggak nyela gue. Oh man, Bo. Terus gue Jadi sebetulnya nih ya, kalau mau sedikit nggak sopan nih ya, sebetulnya dia bukan baik memperhatikan lo, dia nggak mau malu aja gitu sampai lo salah kostum. Jadi lo benar-benar dipelihara, dipersiapkan untuk oke, ini udah bener orangnya. Dan gue beruntungnya dia nggak pernah nyela gue, cuman gue masih inget banget, ini penting banget itu temannya begini, dan gue lihat kayak oke, udah bener nih, udah emang kayak gini nih seharusnya gitu. Kemarin kayak kurang diperhatikan aja kemarin kayak lu lupa ya ngecek mantu lo datang pakai baju apa, kayak gitu kali ya. Iya. Tapi memang ya kalau dipikir-pikir kan mertua kamu tuh cukup ini ya, artinya cukup pengertian ya, nggak langsung negor, ya itu di sini kayak begini itu kan nyakitin. Cuman kamu pakai baju apa segala macem, yang kita tahu kan biasanya ya kita tahu biasanya bule kan terus terang banget, kamu kok pakai itu sih, ini nggak. Tapi ternyata dia juga mungkin paham, oh ini Tia orang Indonesia yang harus pakai ketok pintu dulu deh kalau mau ngomong gitu kan. Iya. Gue alhamdulillahnya mertua perempuan gue kayak gitu. Soalnya ini beda budayanya juga tuh. Gue di rumah, gue Jawa Sunda banget kan ya. Jadi yang bokap ngomong, yang lain jangan menentang gitu. Aturan di rumah gue tuh gitu. Kalau lo nentang, udah lo diem aja dulu, bohong belakangan. Itu cara berperilaku di rumah. Mak gue kan nonton kan ya. Kalau mereka tuh budayanya tua, muda, anak sama orang tua debat aja, lo ngomong apa fair di meja. Orang selatan kan ekspresif banget ya, ngomong biasa aja tuh bisa sampai teriak gitu loh mbak, dan itu normal buat mereka. Jadi waktu nggak ada laki gue tuh sering gitu loh menyaksikan mereka suami istri mertua gue, kadang ada adik ipar gue yang
Dan lo tahu nggak, itu kadang-kadang yang diperdebatkan kayak gini. Waktu itu rambut gue udah panjang, gue bilang gue mau potong rambut. Terus mertua laki gue bilang, gue suka rambut lo panjang. Mertua perempuan gue, ibu mertua gue bilang gini, lo nggak usah ngomong kayak gitu ke Tia, biarin dia suka mau gimana aja rambutnya. Maksud gue, yang diberantemin tuh guanya aja nggak nyaut karena keterbatasan bahasa ya. Gue bilang, kan gue ngomong apa ini bahasa ini. Jadi kadang-kadang, nah lu berantem, yang diberantemin guanya nggak apa-apa. Tapi percampuran budaya yang kamu alami itu malah enak. Artinya ya gini, mereka mencoba hati-hati dan kamu dalam ketidaktahuan juga berusaha kayak, oh iya, gila nih gue nih yang diributin, tapi gue nggak bisa apa-apa. Iya. Soalnya waktu gue tinggal di sana, mereka gini, Tia, kita nggak akan ngomong bahasa Inggris lagi ke lo. Jadi ibu mertua gue ngerti bahasa Inggris, adik ipar gue ngerti, mertua laki gue sama sekali nggak berbahasa Inggris. Gitu. Jadi waktu gue tinggal di sana, mereka pakai bahasa Itali full dan gue kursus. Jadi mereka bilang, buat kemajuan lo, oke. Nah, karena gue kursus, gue kan ngerti dikit-dikit ya. Nah, untuk ngomong kan, apa nih, grammarnya yang mana, kalimatnya yang mana. Jadi dalam hati gue, gue ngerti, gue gak bisa nyaut. Dan lu bikin gue, gak penting itu yang lo bahas itu, gak penting. Padahal tinggal bilang, pokoknya modal kita cuma si non capito. Iya. Permintaan gue cuma satu, kamu gak usah berantem gitu doang. Iya. Sekiranya ini mau dipotong juga gue nggak apa-apa, mau dipanjangin gue nggak apa-apa, tapi nggak bisa ngomong ya. Sesimpel itu kan. Lu kalem aja. Iya, dan itu sering gitu loh. Dan ya itu budaya yang sampai sekarang gue terbiasa, walaupun muka gue yang bingung gimana ya, Bo, gitu. Kalau mereka berantem depan gue, walaupun bukan urusan gue, tapi kan mereka itu ya, intinya mengeluarkan pendapat yang kadang-kadang menurut gue penting nggak sih ya? Iya. Kita makan aja gimana? Jadi sebetulnya Tia, itu buat mereka itu bukan kategori berantem ya, itu hanya ketika mengeluarkan pendapat sangat ekspresif gitu. Karena dulu waktu aku di Spanyol tuh ya, aku denger orang ngobrol, anak-anak muda tuh, gue pikir berantem nih. Gue langsung deket-deket suami gue gini, aduh ada yang berantem. Setelah gue ngerti, itu kayak obrolan anak-anak remaja biasa yang emang mereka kan ekspresif sekali ya, rumpun-rumpun Latin gitu kan. Nah seperti itu. Berapa lama Tia menyesuaikan diri bahwa oh ini emang kayak gini nih, mereka ngobrol biasa juga kayak berantem, biarin aja. Itu berapa lama butuh waktu? Gue di sana tinggal 4 bulan kali ya, jadi gue dan gak ada suami gue yang bisa gue cek konfirmasi kan ya, masa tiap kali nelpon gue, mak lu gini ya, gue juga gak gitu ya. Jadi gue nikmati aja apa adanya gitu ya. Kayaknya gue baru agak paham itu setelah gue makan sama saudara-saudara besar, sama saudara sama gengnya mertua gue itu rame-rame. Ada momen dimana mertua gue sama saudaranya, gue lupa debat apa ya, apa gue kagak ngerti juga. Pokoknya mereka di meja makan itu hadap-hadapan, dua-duanya sampai berdiri, tunjuk-tunjukkan. Terus gue gini, ya Allah penting banget gak sih gini. Dan semua orang ngeliat, tapi yang lain makan aja gitu. Tuh berdua berantem, besoknya kita berjemur lagi di pantai, seakan gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Kalau bapak gue kayak gitu sama sepupunya mungkin bisa nggak ngobrol sampai lebaran berikutnya gitu kali ya Mbak. Kalau mereka bener. Fine. Jadi gue pikir, oh emang mereka gini kali ya, fine lah gitu. Padahal gue tuh di meja itu sangat nggak nyaman kan ya, maksudnya ini kalau gue makan kesannya nggak sopan. Kalau gue ngeliatin lebih intens. Iya. Terus kalau gue nggak makan dan ngeliatin, gue lapar. Mah gue kabur lagi. Udah makannya kemalaman, gimana sih? Iya. Tia, tapi ini kan bagiannya Tia nih, bagiannya Tia berada di tengah-tengah mereka. Tapi waktu suaminya Tia yang Italian itu berada di dalam keluarganya Tia, suka ada gesekan-gesekan juga nggak dulu sebelumnya? Untungnya itu laki gue tinggal di Jakarta 2 tahun ya, jadi lumayan tahu situasi kayak apa gitu. Cuman gue ingat banget pertama kali dia ketemu
gue ketemu orang tua. Waktu itu kita gini, gue pacaran serius dulu, kalau nggak serius nggak usah ketemu mak gitu lah ya. Iya. Pas akhirnya ketemu orang tua, pertanyaan pertama ke bokap, pertanyaan bokap gue pertama gini, visa lo apa? Itu bokap gue nanya. Visanya apa? Dia kaget nggak? Dia sampai keselak gitu ya, maksudnya ya. Gitu. Terus pertanyaan laki gue yang pertama adalah, nama gue kan Sari Puspita. Dia pikir Sari Puspita nama belakang. Dia pikir Sari Puspita tuh marga. Jadi dia kaget pas tahu nama bokap gue bukan Sari Puspita. Dan itu bokap gue mukanya antara nggak ketawa tapi nggak nerima. Kakak gue juga antara pengen ngakak tapi ini bego, tapi ini gimana. Jadi suka pertanyaan-pertanyaan bodoh gitu. Dan ya kan biasanya mereka taunya kalau nama kedua kita itu kan memang nama keluarga gitu ya. Dan sekarang gue juga jadi merasa lucu ketika laki lo itu merasa bapak lo namanya Sari Puspita. Nama cewek banget kan ya. Sementara bapak gue tuh ketua silat gitu kan. Dia kayak ketampar gitu pas denger silat. Apa? Kamu anggap nama saya? Aduh, bisa bakal kita mau kawin. Gila. Ini tadi perkara makan. Ya mungkin lebih berat ya. Perkara kebiasaannya itu kan agak prinsip ya. Nah ini perkara nama. Hampir nggak jadi gara-gara nama. Ya banyak banget sih yang lucu-lucu ya, yang lucu-lucu dari pengalaman dari pertemuan dua budaya yang ya mungkin orang lain ngelihatnya fun aja, happy gitu, tapi ternyata butuh perjuangan yang nggak mudah juga untuk Tia bisa masuk ke keluarga Itali dan keluarga Itali bisa masuk ke keluarga Indonesia seperti itu. Tia seru banget sih Tia. Kalau yang aku bisa ya bukan mau menyimpulkan sih, kayak tips gitu aja kali, kalau ada nih orang-orang yang pengen kayak Tia nih ketemu sama Itali, kalau aku pikir sih cuma satu ya. Tontonin aja dulu apapun yang terjadi gitu kali ya Tia ya, sambil amatin biar nggak ada konflik. Nah kalau gue pikir jangan, kalau kemarin ya Mbak, gue pikir gimana gue bisa agak menerima gitu, jangan pakai kacamata kita ke orang lain karena ke budaya lain, karena beda banget, nggak kena. Jadi yang lihat aja dulu, pahamin kayak gimana, gitulah. Iya, kalau paham diteruskan, nggak paham ya terusin aja ya, lama-lama kan paham, bener nggak? Iya, atau enggak kayak gue sekarang di Inggris, kagak makan jam 8:30, lu gila apa ya? Enggak, gue bisa bikin peraturan sendiri. Iya, gue mau bikin jam 7, laki gue marah, dia bilang kecepetan. Ya, kita sepakat jam 8. Jadi ya kan gue nggak bisa maksain di Itali gue kayak gitu, tapi minimal ketika gue di wilayah sendiri ya ketemu di tengah lah gitu ya, jam 8 lah kita makan kayak gitu. Sama buat mereka yang sama laki Itali, saran gue kantongin obat mah di awal-awal. itu tips yang paling realistis ya, di awal-awal pacaran kantongi obat mah ketika belum bisa dikomunikasikan, apalagi kayak Tia bilang awal-awal ya dong jaim-jaim, oh ya makan jam segini sambil nahan-nahan makan 4 jam loh, 4 jam tuh kita udah bisa bikin novel kali ya Tia. Sementara di sana makan tuh 4 jam dan di awal pakai ngobrol, orang-orang kan kerja yang capek ya, kita makan capek loh kalau mau ngikutin, tapi justru ternyata itu memang kesempatan untuk semakin mempererat komunikasi sih. Gitu ya Tia ya. Jadi nggak usah takut mau mendapatkan pasangan dari manapun, intinya seperti Tia bilang tadi, jangan letakkan cara berpikir kita ke orang lain, begitu juga nggak usah paksain orang lain berpikir kayak kita, begitu ya. Oke Tia, seneng banget, bener-bener random ya omongan kita, dan terima kasih buat Tia yang jauh-jauh dari Inggris ngobrol sama kita di sini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tada, tanya random apa aja. Dadah Tia, sukses ya. Dadah.